Surat Asy-Syura ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ini ayat mutasabihat. Ain, sin, qaf. Ini juga ayat mutasabihat. Jadi tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Kadzalika seperti demikian itu wahyu. Kadzalika seperti demikian itu wahyu. Iku yuhi, memberi wahyu. Ilaika, pada kamu Muhammad, wa ilal ladina, dan pada orang-orang min qablika, dari sebelum kamu Muhammad, sopo Allahu, Allah. Jadi dalam suatu kalimat itu kan kita harus bisa mencari subjek, predikat, dan objek. Dalam bahasa Indonesia kan seperti itu. Dalam bahasa Arab juga sama. Ya. Jadi suatu kalimat itu susunan utamanya harus ada subjek. Subjek itu pelakunya. Kalau predikat yang dilakukan. Terus kalau objek apa? Yang diperlakukan. Ya kan? Dalam semua bahasa ya seperti itu, sama. Cuma dalam ayat ini subjeknya ada di belakang. Ya. Sopo Allahu, Allah. Al-Aziz, yang maha mulia. Mulia itu artinya menangan. Aziz itu artinya menangan. Tidak terkalahkan. Al-Hakim, lagi maha menghukumi. Seperti demikian itulah wahyu diturunkan. Seperti demikian itulah wahyu diturunkan. Allah memberi wahyu kepada kamu Muhammad dan juga memberi wahyu kepada orang-orang sebelummu. Orang-orang sebelummu berarti nabi-nabi sebelum kamu. Yang mana Allah itu maha mulia, maha menangan, juga maha menghukumi. Jadi kalau soal diberi wahyu, Nabi Muhammad diberi wahyu, nabi-nabi terdahulu juga diberi wahyu. Lahu iku bagi Allah, ma utawi apapun, fis samawati, yang di dalam beberapa langit, wama, dan apapun fil ardi, di dalam bumi. Jadi rajanya adalah Allah, penciptanya ya Allah, kemudian yang mengatur mereka semua adalah Allah. Jadi bagi Allah apapun
yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi, termasuk kita, ya, termasuk kita. Jadi kita itu hidup di kerajaannya Allah. Lah kerajaannya Allah yang mana? Ya langit bumi seisinya itu kerajaannya Allah. Lah kita sebagai apanya? Ya sebagai hambanya, sebagai ciptaannya, mengabdi kepada beliau. Itu posisi kita di situ. Ya, posisi kita ada di situ. Wahwa dan utawi Allah iku al-aliyu, maha tinggi, mengalahkan seluruh makhluknya. Al-azim, lagi maha agung. Maha agung artinya maha besar. Maha besar. Ya, al-aliyu, al-azimu ini sebenarnya juga ayat mutasabihat. Aslinya al-azizu, al-hakimu itu juga ayat mutasabihat. Cuma jarang dijelaskan. Karena kalau kita bicara al-azizu, menangan, gitu kan. Kamu tahu menangan? Ya orang yang kalau berantem selalu menang terus itu. Ya. Tapi menangannya Allah, aziznya Allah itu tidak akan sama dengan aziznya manusia. Tidak akan sama dengan aziznya makhluknya. Itu aslinya juga ayat mutasabihat. Jadi sifat-sifatnya Allah itu tidak akan sama dengan sifat makhluk. Maka itu disebut mutasabihat. Sehingga dalam membaca ayat-ayat seperti ini, Al-Azizul Hakim, Al-Aliyul Azim, dan seterusnya, ojo mbok bayangke Gusti Allah podo karo awakmu. Dosa itu. Ya kan? Lah terus maksudnya aziz ya apa? Ya wis pokoknya aku percaya, wis gitu aja ya. Pokoknya aku percaya. Takadu hampir. Takadu hampir. Bahasa Jawanya meh. Meh. Apa asamawatu beberapa langit yang jumlahnya 7 itu. Ya. Iku yatafatorna, pecah apa langit min fauqihinna dari atasnya mereka. Dari atasnya mereka. Mereka langit. Karena memang langit sab 7. Nah ini terjadi pas kiamat. Ya, pas kiamat. Jadi hampir saja langit-langit itu pecah dari atasnya mereka. Artinya setiap langit yang bersab-sab itu ya pecah dari keagungan Allah. Jadi saking mengagungkannya para langit itu kepada keagungan Allah, hampir saja mereka pecah. Ya, mereka pecah. Wal malaikatu dan para malaikat. Iku yusabbihuna memaha sucikan mereka, para malaikat, bihamdi rabbihim dengan memuji Tuhan mereka.
Dan para malaikat itu selalu memahasucikan Allah disertai dengan memuji Tuhan mereka. Jadi langit yang kelihatannya begitu kokoh itu yang kita lihat itu. Saking takutnya pada Allah, saking mengagungkannya pada Allah, mereka itu sebenarnya mau pecah. Itu langit-langit yang kita lihat. Cuma berhubung hati kita yang terlalu keras. Dipikir ya wis ngono tok. Atik ya ora tahu ngaji, berarti ora ngerti kan. Jadi langit yang begitu kokoh itu sebenarnya saking takutnya pada Allah, saking mengagungkannya pada Allah, itu sebenarnya hampir pecah. Sebenarnya. Nek menungso nih, kayak aneh gak ngereken. Mengagungkannya pada Allah mungkin ya hanya sebatas di mulut saja. Hatinya itu nggak ada bergetar dikit gitu, nggak ada. Apa meneh pecah. Nah, itu koreksi kita loh, itu koreksi buat kita. Dan malaikat-malaikat yang apa? Tempat asalnya ya langit sana. Ya, mereka itu selalu memahasucikan Tuhan mereka serta disertai dengan memuji. Ya. Itu kondisinya seperti itu. Langit itu kondisinya seperti itu. Malaikat sebagai para penghuni langit itu juga seperti itu. Yang kedua, wa yastaghfiruna, dan memintakan ampun mereka, para malaikat, liman, bagi orang ini orang beriman, fil ardi, yang di dalam bumi. Dan para malaikat itu padahal ya ora kenal karo awake dhewe ya. Mereka itu selalu memintakan ampun kepada orang-orang beriman yang ada di dalam bumi. Yang ada di dalam bumi. Ini kalau bisa merasuk betul ilmu ini dalam hati, wah, jas nan. Cuma kebanyakan wong nyatine atas. Mereka memintakan ampun kepada orang-orang beriman yang ada di bumi. Lah, ngonoe kadang sing wong iman nih njaluk ngapura gawake dhewe rasa-rasen. Bener enggak? Padahal mereka para malaikat itu memintakan ampun kepada orang-orang beriman. Allah, ingatlah. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa ya Allah. Huwa ya Allah. Ini kalau diintonasikan seperti ini. Sungguh Allah, ya Allah itu. Sungguh Allah, ya Allah itu. Ingat ya. Sungguh Allah, ya Allah itu. Al-Ghafuru. Maha pengampun kepada para kekasihnya. Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Berarti orang yang beriman itu potensi diampuni dosanya oleh Allah sangat besar. Kenapa? Dia sendiri minta ampun pada Allah, para malaikat juga memintakan ampun pada Allah, sementara Allah sendiri punya sifat
Ghafur, Maha Pengampun. Potensi disayangi oleh Allah juga besar. Orang beriman minta disayangi oleh Allah dan Allah sendiri Maha Penyayang. Ya, kepada kekasih-kekasihnya, ya kepada orang beriman itu. Jadi kekasihnya Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman dan yang bertakwa. Jadi takadus samawatu yatafattarna min fauqihin, itu langit hampir pecah karena takut kepada Allah, karena agungnya Allah. Ya. Jadi pecah minal adomah, jadi pecah karena keagungannya Allah. Kalau menurut tabi'in seperti Dohak dan As-Sudi, yatafattorna yatasakkoku min idhomatillah wa jalalihi fauqahun. Jadi langit itu hampir pecah karena keagungan Allah dan kemuliaannya Allah yang ada di atas mereka. Ya. Atau ada juga yang berpendapat fauqal arodin min khosyatillah, jadi di atas bumi, memang posisinya langit itu di atas bumi dari takut pada Allah. Jadi kemudian wayastaghfiruna liman fil ardi. Ini khusus orang beriman saja. Kalau tidak beriman ya tidak dimintakan ampunan oleh para malaikat. Sehingga wayastaghfiruna liman fil ardi ini mansuh. Nasehnya adalah surat Al-Mu'min ayat 7. Jadi wayastaghfiruna lilladzina amanu. Yang dimintakan ampun hanya orang beriman saja. Bisa dipahami ya? Itu kondisi langit seperti itu. Enak kan? Dewe ning bumi dikandani karo Gusti Allah. Kondisinya langit menunggu. Waladina dan utawi orang-orang ittakhadhu yang mengambil mereka min dunihi dari selain Allah. Artinya berhala, aulia sebagai kekasih. Sebagai kekasih. Saking mengasihinya terhadap berhala itu sampai disembah. Sampai disembah. Jadi ngefane itu terlalu nemen. Ya, kayak wong-wong sing hobi bal-balan saking ngefan-nya pada Maradona itu dianggap Tuhan. Sampai dianggap Tuhan. Jadi cara dikon ngambung sikile itu gelem. Saking ngefan-nya. Jadi aulia itu adalah suraka wa andada. Jadi saking mereka itu seneng terhadap berhalanya itu
sampai berhalanya itu disejajarkan dengan Allah. Itu rasa cinta yang terlalu berlebihan. Karena begini, asal muasal manusia nyembah berhala itu kan sebelum era Nabi Nuh, itu banyak orang-orang solih. Orang-orang solih yang mana diidolakan oleh orang banyak. Terus satu persatu mereka meninggal dunia. Dan para fan-nya ini merasa kehilangan betul. Merasa kehilangan panutan, kehilangan idola kan gitu. Kemudian setan punya rencana jahat dengan membisikkan kepada orang-orang yang masih hidup. Orang-orang solih yang pada meninggal itu, kamu bikinkan patung. Bikinkan patung, ditaruh di tengah kota, ditaruh di perempatan jalan, ditaruh di mana gitu kan. Asalnya hanya untuk mengenang kebaikan mereka saat mereka masih hidup dulu. Ya. Yang kedua, sebagai motivasi dengan mengingat mereka nanti ibadahmu pada Allah jadi lebih semangat. Ya. Karena seolah-olah mereka masih hidup walaupun hanya berbentuk patung. Terus bisikan setan itu diikuti, dibikinkan patung betul, ya kan? Terus ganti generasi, ya kan? Ganti generasi, ya kan gitu. Bapaknya mati ganti anaknya, anaknya mati ganti cucunya kan gitu. Lah anak cucunya ini bodoh, ceritanya itu bodoh. Wong leluhurnya bikin patung itu hanya untuk mengenang saja, untuk motivasi saja. Tapi ini generasi berikutnya itu bodoh. Leluhur kami itu sangat menghormati patung ini. Ya, menghormati patung ini. Terus setan bisiki lagi. Ya sudah, kamu sembah saja patung itu. Karena bodoh akhirnya diikuti itu bisikan setan. Nah itu awal mula manusia nyembah berhala. Itu di situ. Sampai sekarang. Jadi mereka, sebagian dari mereka itu nggak mau kalau dibilang syirik itu nggak mau. Ini kan saya hanya mengambil istilahnya motivasi atau apalah ya mengenang kebaikan mereka gitu. Tapi lama-lama disembah itu tadi. Asal muasalnya begitu. Terus diutus Nabi Nuh untuk meluruskan itu semua. Dan berikutnya nabi-nabi berikutnya seperti itu terus. Ya. Terus ini pembahasannya kita kembali ke ayat ini. Jadi orang-orang yang mengambil selain Allah, ya para berhala itu, ya kan, sebagai kekasih. Berhalanya itu dianggap idola betul dan berlebihan sampai disejajarkan dengan Allah. Ya, disejajarkan dengan Allah. Sehingga penghambaannya itu hampir atau mirip dengan penghambaannya dengan Allah. Orang jatuh cinta itu bahaya. Apa? Nah istilahnya arek saiki kan dadi bucin. Budak cinta. Betul. Jadi seseorang itu
pada saat mencintai sesuatu atau seseorang, dia akan rela melakukan apa saja demi yang dicintai itu. Walaupun dia harus merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Jadi harus hati-hati meletakkan hati. Ya. Seneng ya seneng tapi ojo ngawur. Karena rasa cinta itu bagaimanapun bahaya. Bisa menjerumuskan seseorang di dalam kemusyrikan. Ya. Rasa cinta itu berbahaya karena bisa menjerumuskan seseorang dalam kemusyrikan. Jadi bukan hanya menjerumuskan dalam kemaksiatan saja, bukan. Bahkan bisa menjerumuskan dalam kemusyrikan. Hati-hati ya karo hati ya. Hati-hati dengan hati. Iku Allahu Allah. Iku Allahu utawi Allah iku hafidun. Menjaga. Artinya ya menguasai alaihim atas mereka. Jadi Allah itu menjaga, ya, menguasai mereka, dan pada akhirnya nanti Allah akan memberikan balasan. Lah biar tidak terjebak di dalam rasa cinta yang salah, ya, kita harus punya rasa cinta pada Allah itu melebihi cinta kita kepada siapapun. Kalau kita seneng ke seseorang atau sesuatu dan rasa seneng itu sama dengan rasa seneng kita pada Allah. Bahkan kalau lebih seneng dengan sesuatu atau seseorang itu, ada potensi kita melakukan kemusyrikan. Ada potensi kita melakukan kemusyrikan. Karena kemusyrikan itu awalnya dari aulia itu, dari rasa cinta. Meletakkan rasa cinta di tempat yang salah. Karena akalnya tidak dipakai. Wama anta dan tidak ada utawi engkau Muhammad alaihim atas mereka iku biwakil orang yang dipasrai. Dan tidak ada engkau Muhammad atas mereka sebagai orang yang dipasrai. Ayat ini mansuh, ya, mansuh. Nasihnya sef. Karena apa? Kamu tidak diperintah oleh Allah untuk ngurusi mereka. Wes juar jarno kono. Ya. Jadi kamu tidak dipasrai oleh Allah untuk ngurusi mereka. Wes jar jarno. Lah ayat ini mansuh. Nasihnya sef. Bisa dipahami ya. Jadi kita kalau diarahkan untuk mencari ilmu, diarahkan untuk ngaji Quran hadis, itu salah satunya memang dalam rangka diselamatkan dari kasus yang seperti ini. Peletaan rasa cinta di tempat yang salah karena berpotensi kemusyrikan.
Jadi Allahu hafidun alaihim, itu Allah menjaga, menyaksikan atas mereka. Artinya Allahu ta'ala raqibun ala ahwalihim wa a'malihim. La yafutuhu min hasai'un wa huwa muhasibihim alaiha. Jadi Allah itu selalu mengawasi mereka, keadaan mereka, amal mereka, tidak ada satupun yang terlewat. Dan Allah selalu menghisap itu semua. Wa kadzalika, dan seperti demikian itulah. Seperti demikian itulah. Allah memberi wahyu. Auhayna, memberi wahyu kami Allah. Ilaika, pada kamu Muhammad. Qur'anan, berupa bacaan. Arabia, yang berbahasa Arab. Dan seperti demikian itulah Allah sudah memberi wahyu. Kami Allah memberi wahyu kepada kamu Muhammad yang berupa bacaan yang berbahasa Arab. Berupa bacaan yang berbahasa Arab. Tujuannya litung diro, agar memberi peringatan kamu Muhammad ummal qura, pada induknya desa. Itu kan maknanya ibu. Qura itu jamak dari qaryah. Qaryah itu desa. Induknya desa itu adalah Mekah. Itu induknya. Adapun Indonesia, Malaysia, Singapura dan lain-lain itu anaknya. Guyonane ngono kuwi. Ya, induknya desa itu ya Mekah itu, ummal qura. Jadi kalau ada istilah ummul qura itu Mekah. Waman, dan pada siapapun haulaha, di sekitar ummal qura. Dan memberi peringatan kepada siapapun yang ada di sekitar ummal qura. Termasuk Indonesia itu masuk waman haulaha. Kita itu termasuk yang dijadikan objek sebagai diberi peringatan. Lah peringatannya dengan Al-Qur'an. Lah berhubung bahasanya kita nggak ngerti, ya harus diterjemahkan satu-satu seperti ini. Ya kan? Loh, ini sadar ndak sadar, jenengan semua itu diajari bahasa Arab loh ya. Ini bahasa apa Qur'annya? Ojo sampai engkau muni aku ora tahu diajari bahasa Arab. Lah kowe nulis kata per kata ngono kuwi ngopo? Itu diajari bahasa Arab, diajari. Ya. Dalam rangka mendengar peringatan dari Allah, ya belajar bahasa Arab yo ngono. Itu. Lah nek areke cerdas engko ya nyantol, engko ditulis di situ, gal situ suwi-suwi ya apal, sing apal. Ya kan? Ya. Watung diro, dan memberi peringatan kamu Muhammad kepada seluruh manusia. Yaumal jam'i, pada harinya kumpul.
pada harinya kumpul. Hari kiamat maksudnya. Karena di hari kiamat itu dikumpulkan seluruh makhluk. Ya, seluruh makhluk. Kalau di dunia bisa kumpul enggak? Jenengan dengan siapa? Kakek buyut jenengan bisa kumpul? Enggak, dhewe wis mati sampean durung lahir. Bener? Ya kan? Engko kira-kira engko nek sampean iso duwe anak, duwe putu, engko iso kumpul ndak kira-kira dengan anaknya Cicit? Sampean wis kadung mati, anake Cicit sik durung lahir. Lho kan bapak, anak, cucu, Cicit, ngisore anake Cicit. Arepe muni cucut tak cocot kan ya gak enak. Lah, di dunia kan dunia ini luas. Tapi kalau dibandingkan surga neraka itu termasuk kecil. Tapi nyatanya muat. Kenapa? Karena hidup di dunia itu gantian. Ya kan? Asalnya yang hidup mbahnya mati ganti bapaknya mati ganti anaknya kan gitu kan. Dunia ini sebenarnya kecil, tapi muat-muat saja karena hidupnya gantian. Engko nek wis mati ya dikubur jero lemah kan gitu kan. Lah kalau di hari kiamat semuanya hidup di waktu yang bersamaan sehingga butuh tempat yang luas. Mangkane swarga ya luas, neraka ya luas. Lah, disitulah disebut Yaumal Jam'i. Harinya semua makhluk dikumpulkan mulai zaman Nabi Adam sampai manusia yang hidupnya terakhir di hari kiamat itu hidup di waktu yang bersamaan. La roiba yang tiada keraguan fihi di dalam hari kumpul itu. Dan itu adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Iya nek enek kiamat temen nek enggak wis ora usah perlu ngono. Wis pasti gitu loh, pasti ada. Farikun sekelompok atau segolongan dari manusia iku fil jannah di dalam surga. Masuk surga. Surganya ya luas. Wa farikun dan utawi kelompok yang lain atau segolongan yang lain iku fisair di dalam neraka sair. Neraka yang membakar. Di situ. Jadi satu golongan ada yang masuk menjadi penghuni surga, satu golongan yang lain masuk menjadi penghuni neraka. Istilah memberi peringatan itu menandakan kalau ada bahaya. Bener enggak? Lah, terserah jenengan diberi peringatan itu menghiraukan apa enggak. Kalau enggak gubris, ya salahkan diri Anda sendiri kalau nanti kena bahaya. Karena Allah Rasul sudah memberi peringatan. Mahfum? Bisa dipahami ya? Oke. Walau saat dan seandainya menghendaki, seandainya itu bisa iya, bisa tidak.
seandainya. Sapa Allahu Allah la ja'alahum nisaya menjadikan sapa Allah hum pada mereka manusia ummatan pada suatu umat wahidatan yang satu. Itu seandainya Allah menghendaki, ini seandainya Allah menghendaki, tapi Allah tidak menghendaki. Masalahnya itu. Ya. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah bisa menjadikan semua manusia itu menjadi umat yang satu. Agamanya sama semua. Islam semua itu bisa. Itu seandainya Allah menghendaki. Jadi jangan sampai punya pikiran manusia itu kok hidup ada yang agamanya Islam, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang nyembah berhala. Apa Allah itu tidak mampu ya untuk menjadikan mereka satu agama? Jawabnya mampu, cuma masalahnya tidak mau. Mampu, tapi masalahnya adalah tidak mau. Jadi jangan sampai ada omongan ini Allah paling nggak becus ngatur alam semesta ini. Loh nyatane lah iku agamane macam-macam kan gitu kan. Lah dijawab dengan ayat ini, umpama Allah menghendaki, Allah bisa menjadikan semua manusia menjadi umat yang satu. Karena memang Allah Maha Kuasa. Cuma masalahnya Allah tidak mau, tidak menghendaki. Dan memang dijadikan seperti itu terus. Terus seperti itu. Agamanya berbeda-beda. Walakin dan tetapi yudkhilu memasukkan sapa Allah man pada siapapun yasa yang menghendaki sapa Allah memasukkan fi rahmatih di dalam rahmatnya Allah. Tapi memang Allah ingin memasukkan siapapun yang Allah kehendaki di dalam rahmatnya. Dalam rahmatnya. Nah, rahmatnya Allah di dunia ya agama Islam itu. Nah, kalau rahmatnya Allah di akhirat ya masuk surga, selamat dari neraka itu. Dan itu memang Allah yang menghendaki siapapun. Ya. Kalau yang masuk surga itu khusus orang ganteng-ganteng saja misalnya. Atau orang yang cantik-cantik saja misalnya. Alah awake dhewe ora katut blas. Ya kan? Atau khusus yang kaya-kaya saja. Ya ora katut. Yang miskin-miskin saja ya ora katut blas. Ya kan? Lah, semuanya itu adalah pilihan dari Allah. Ya. Wadzalimun dan orang-orang yang dolim dan utawi orang-orang yang dolim ini yang menyebabkan dia tidak dapat rahmat. Kedoliman ini. Artinya orang-orang kafir. Wadzalimun dan orang-orang yang dolim. Nah, kita harus tahu dolim itu apa. Wat usai fi ghairi mahallih. Itu definisinya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu dolim.
Dolim itu bukan kok aku ngaploki sampean, dolim. Bukan, maknanya tidak sesempit itu. Dolim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu dolim. Contoh, Allah yang seharusnya diesakan malah disekutukan. Ya kan? Benar kan? Dikasih peringatan yang seharusnya diperhatikan peringatannya itu malah diabaikan. Itu dolim juga. Dia mendolimi siapa? Mendolimi dirinya sendiri. Dengan kafirnya itu, dia mendolimi dirinya sendiri. Dengan kedolimannya itu, Allah tidak berkehendak untuk merahmati dia. Kemudian dengan kedolimannya itu loh, Allah akhirnya tidak punya kehendak untuk merahmati dia. Termasuk dikongkon ngaji Quran bulet, alasan sibuk, awan jarene kerja, bengi jarene ngantuk, apa meneh? Ngono. Wis ono ae, alasane ku ono ae. Padahal itu dalam rangka menyelamatkan dia sendiri. Gitu loh. Dalam rangka Allah memberi rahmat pada dia sebenarnya. Cuma berhubung dia dolim, ya sudah, tidak jadi dapat rahmat. Iku ma tidak ada. Lahum iku bagi mereka min waliyin, minnya itu min zaidah ya. Seorang kekasih pun. Seorang kekasih pun yang mau ngurusi mereka kelak di hari kiamat. Wala dan tidak ada bagi mereka nasirin, seorang penolong pun. Jadi min itu min zaidah, memang untuk menguatkan. Tidak ada bagi mereka seorang kekasih pun yang mau ngurusi mereka, dan tidak ada seorang penolong pun yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa. Amitakhodu, apakah mengambil mereka min dunihi, dari selain Allah, artinya para berhala, aulia sebagai para kekasih, fa'allahu maka utawi Allah, ini sama seperti ayat 6 tadi. Jadi aulia bermakna arbaban minal asnam. Jadi Tuhan padahal itu adalah berhala. Fa'allahu maka utawi Allah, huwa ya Allah itu al-waliyu, kekasih, atau bermakna penolong bagi orang-orang beriman. Wahwa dan utawi Allah, iku yuhyi, menghidupkan sapa Allah, al-mauta, pada orang-orang mati. Al-mauta pada orang-orang mati.
Apakah mereka mengambil pada berhala-berhala dari selain Allah sebagai kekasih? Jawabnya, seharusnya tidak seperti itu. Ini kata pertanyaan, tapi bukan pertanyaan yang untuk dijawab. Ini pertanyaan untuk mengingkari. Apakah mereka mengambil berhala-berhala dari selain Allah sebagai kekasih? Artinya apa? Mbok ya jangan seperti itu. Misalnya gini, ini ada makanan busuk misalnya. Terus saya ngomong ke sampean, mosok panganan niki mbok pangan. Saya kan tanya itu. Tapi maksudnya ojo mbok pangan. Kan gitu kan? Maksudnya ojo mbok pangan. Itu kata tanya tapi sebenarnya tidak butuh jawaban. Nah, kalau memang cari kekasih, cari penolong, ya Allah itu. Fallahu huwal wali. Ya Allah itu kekasih, penolong ya Allah itu. Lah ngapain cari kekasih selain Allah? Jadi nek cara seneng ya seneng ning Gusti Allah ae, ya. Jadi letakkan rasa cinta itu kepada Allah seperti penjelasannya tadi, karena rasa cinta seseorang itu bisa mengakibatkan dia jadi budaknya cinta. Nah, sehingga jangan sampai diletakkan di tempat yang salah. Selain Allah tidak perlu dicintai berlebih. Ya Allah aja itu yang dicintai. Dan Allah itu yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Allah yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati kelak di akhirat. Wahwa dan utawi Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu iku qadirun maha kuasa. Nah, Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Di samping Allah ya memang ada rencana untuk menghidupkan orang-orang mati besok di hari kiamat dan Allah mampu melakukannya. Lah kalau selain Allah mungkin punya rencana pengen ini pengen itu tapi nggak mampu, ora iso. Tapi Allah mampu. Gitu. Wa mahtalaftum. Wama dan apa-apa ikhtalaftum yang berselisih kalian. Berselisih bersama orang-orang kafir. Fihi di dalam ma itu ma agama. Saya ralat maknanya ya. Saya ralat. Wama dan apa-apa ikhtalaftum yang berselisih kalian. Kaliannya adalah orang beriman berselisih dengan orang kafir. Fihi di dalam fihi di dalam agama
bukan ma ya. Fihi di dalam agama. Bayane ma min sayin dari sesuatu pun. Jadi apapun yang kalian perselisihkan wahai orang-orang beriman bersama orang-orang kafir, entah apapun itu, yang jelas itu adalah perselisihan di dalam agama. Fahukmuhu maka utawi hukumnya ma iku ilallah pada Allah. Ilallah pada Allah. Besok di hari kiamat. Di hari kiamat dipisahkan betul mana yang iman, mana yang kafir. Lah, kalau di dunia itu hukumnya harus dikembalikan kepada Allah Rasul. Jadi huwal hakim fihi bi kitabihi au bi sunnati nabiyihi. Jadi Allah yang memutuskan hukum tersebut dengan kitabnya dan sunnah nabinya. Kalau kita berselisih dengan siapapun, apalagi dengan orang kafir di dalam urusan agama, itu nanti yang menjadi hakim, yang menghukumi adalah Allah. Ya, fahukmuhu ilallah. Jadi dikembalikan ke Qur'annya, dikembalikan ke hadisnya. Itu kalau di dunia. Kalau di hari kiamat, nanti antara orang iman dan orang kafir ya dipisahkan oleh Allah. Dalikum utawi demikian itu yang menghukumi iku Allahu Allah Rabbi Tuhanku. Rabbi Tuhanku. Alaihi atas Allah tawakaltu berserah aku. Tawakaltu berserah aku. Wa ilaihi dan hanya pada Allah unibu kembali aku. Nah, Allah menghukumi, yang menghukumi itu semua adalah Allah. Lah yaitu Tuhanku, yang mana selama ini aku kalau pasrahnya pada Allah, dan hanya pada Allah aku kembali. Jadi kalau kita pengen adu argumen dan menang, ya, kalau kita pengen adu argumen masalah agama dan menang menghadapi orang-orang yang agamanya beda dengan kita, ngaji Quran hadis. Kalau enggak, yo bengkok kalah. Fatirus samawati, dat yang menciptakan beberapa langit, wal ardi dan bumi. Nah, Allah itu dat yang menciptakan beberapa langit dan bumi. Ja'ala menjadikan sapa Allah lakum untuk kalian manusia min anfusikum
dari diri kalian. Menjadikan azwajan pada apa? Pasangan. Azwajan itu pasangan. Beberapa pasangan, dzukuran wa inasa. Jadi Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, menjadikan untuk kalian dari diri kalian pasangan. Jadi ceritanya Adam itu di surga kan tolah toleh, gak ono koncoi. Iya tolah toleh, gak ono koncoi. Terus oleh Allah ditidurkan, terus diambil dari tulang dilaknya, terus diciptakan Hawa. Terus habis itu Adam dibangunkan, begitu bangun Hawa sudah ada. Ditanya, namamu siapa? Hawa. Artinya Hawa apa? Makhluk hidup yang diciptakan dari makhluk hidup. Itu artinya Hawa. Makhluk hidup yang diciptakan dari makhluk hidup. Ini sesuai ayatnya. Allah menjadikan untuk kalian, ya, kaliannya berarti laki-laki. Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan. Berarti pasangannya wedok, ono ya. Wedok ya. Jadi yang benar itu Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Wa minal an'ami, dan dari binatang ternak, aswajan pada pasangan. Ya, ada laki-laki, ada perempuannya. Itu kan? Yatra'ukum, menciptakan sapa Allah kum pada kalian manusia, fihi, ya, fihi di dalam menjadikan seperti di atas itu. Lah dari laki-laki dan perempuan itulah kalian diciptakan. Nah, Allah menciptakan kalian dari, Allah menjadikan laki-laki dan perempuan itu. Artinya kalian diciptakan dari laki-laki dan perempuan itu. Bapakmu mesti lanang, ibumu mesti wedok. Terus dari bapakmu sing lanang, ibumu sing wedok iku terciptalah dirimu. Yatra'ukum fih itu seperti itu. Dan prosesnya ada di rahim. Sama ada sapi, kambing, onta dan lain-lain. Itu mesti asalnya dari bapaknya yang laki-laki dan ibunya yang betina. Laisa tidak ada kamislihi. Kafnya itu kaf zaidah. Seperti Allah
iku yang seperti Allah apa sayun sesuatu pun. Nah ini jadi tidak ada makhluk apapun yang seperti Allah, tidak ada. Wahwa dan utawi Allah iku as-sami maha mendengar sing didengar oleh Allah itu apa? Apapun yang diucapkan. Al-Basir lagi maha melihat apapun yang dikerjakan. Jadi Al-Basir bi af'alihim. Lahu iku bagi Allah iku bagi Allah makolidus samawati. Makolid itu utawi kuncinya gedong. Tahu gedong? Apa? Gedong bahasa Jawa loh ya. Bukan gedung, bukan gedong. Oh, menungso gak Jawa. Bapak ibumu Jawa loh. Gedong. Ana gedong, ana gedung, ana kedung. Beda. Gedong itu simpanan harta. Gedong. Kalau gedung kan bangunan. Jadi makolidu sama utawi kuncinya. Simpanan harta beberapa langit wal ardi dan bumi. Jadi hanya milik Allah kunci simpanan harta langit dan kunci simpanan hartanya bumi. Simpanan hartanya langit apa? Contoh. Hujan. Wes, mbok contohno ngono hujan. Itu kunci yang pegang kuncinya itu Allah. Ya. Ya. Kalau simpanannya bumi, simpanan hartanya bumi, tanaman. Wes contohnya ngono ae. Lah terus liyane ya dan lain-lain wis ngono. Gampang ngono. Kan dan lain-lain. Ya kunci simpanan hartanya bumi ya banyak, ya tanaman, ya tambang, apa meneh? Tambang minyak, apa batu bara. Ya kan? Bumi itu apa? Terlihat tandus padang pasir, ya kan? Tapi ternyata di bawahnya ada minyaknya. Asale wonge melarat-malarat ngono. Saiki dadi sugih-sugih, kayak wong Arab. Ya, sebelum tambang-tambang itu ditemukan paling yang mentok angon wedhus ngono. Angon wedhus. Sandalan nyeker klambine bulak kabeh. Begitu itu ditemukan ya sugih tenan. Itu. Ya Soto membentangkan sapa Allah arisko pada rizki. Liman bagi orang yasa yang menghendaki sapa Allah. Itu sebagai cobaan juga. Sugih iki cobaan. Cobaan.
Wayakdir dan mengira-ira siapa Allah, mengkira-kira, artinya rezekinya dipersempit. Itu juga cobaan. Podo coba. Ketemu wong ganteng, wong ayu ya cobaan. Ketemu wong elek ya cobaan. Ketemu cobaan wong ganteng, wong ayu, cobaannya apa? Iri apa gak? Nek ketemu wong elek, ngenyek apa gak? Kan ngono kan. Loh iya cobaan. Ketemu orang kaya, ya ketemu orang kaya ya gitu. Iri apa ndak? Iri apa ndak? Ya. Ketemu orang pinter, iri apa ndak? Ketemu orang bodoh, miskin, menghina apa ndak? Itu juga cobaan. Kan? Wes melarat iri. Nah, ngono ki ya ono ngono kuwi. Lah itu cobaan, memang cobaan. Innahu sesungguhnya Allah bikulli sayin terhadap segala sesuatu iku alimun maha mengetahui. Maha mengetahui. Wah, iki menungsone modele kayak ngene digawe melarat ae iki. Ngono kuwi. Loh iya. Allah mengetahui termasuk seperti itu. Iki nek wonge digawe melarat anu iki keimanane elek iki wis tak gawene sugih ae. Jadi Allah mengetahui kapan saatnya orang itu rezekinya dibentangkan, kapan saatnya rezekinya disempitkan. Itu Allah yang tahu. Kalau orangnya pengen ini ya sugih terus, ngono kan? Ya umumnya ngono kuwi. Saro'a membuat syariat sapa Allah. Saro'a membuat syariat lakum untuk kalian. Minat dini dari agama. Ma pada apa-apa waso yang memberi wasiat sopo Allah kita bahas wasiat dulu ya. Wasiat itu apa? Hah? Kalau dalam ilmu fikih wasiat itu biasanya ya wong sing kape mati lho, arepe mati ya. Terus anak putune dikumpulne kabeh terus dikasih pesan-pesan terus mari ngono mati. Ya kan gitu. Lah ini kan wasiat, yang wasiat kan siapa? Allah. Dan Allah ndak mungkin mati. Ya kan? Berarti ini adalah pesan yang kuat. Jadi bukan sekedar pesan biasa, ini pesan
yang kuat, yang memang harus wajib dikerjakan oleh yang dipeseni, yang dikasih wasiat. Waso wasiat sapa Allah bihi dengan Nuhan pada Nabi Nuh. Nuhan pada Nabi Nuh. Nuh itu adalah pertama kali nabi yang membawa syariat. Yang membawa syariat itu ya Nabi Nuh. Jadi Allah telah membuat syariat untuk kalian dari masalah agama, yaitu pada apa-apa yang dulu Allah sudah mewasiatkan kepada Nabi Nuh. Berarti agama kita dengan agamanya Nabi Nuh itu sama. Islam. Ya, sama. Jadi agama Islam ini dengan agamanya Nabi Nuh itu sama. Sama-sama Islamnya. Sama-sama Islamnya. Waladi dan yang auhaina memberi wahyu kami Allah ilaika pada kamu Muhammad wama dan apa-apa wasoina yang memberi wasiat kami Allah bihi dengan Ibrahim pada Nabi Ibrahim wa Musa dan Musa wa Isa dan Isa. Yaitu an akimu agar menegakkan kalian adina pada agama. Wala tatafarroku dan jangan berpecah belah kalian fihi di dalam agama. Nah ini jadi an aqimuddin pertama, yang kedua wala tatafarroku fih. Ini adalah syariat yang diwasiatkan. Ya, yang diwasiatkan. Dan yang diberi wasiat ini termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu supaya an aqimuddin wala tatafarroku fih. Jadi agama itu ditegakkan, tidak boleh berpecah belah, yang disembah Allah saja. Dan syariat ini sama dengan syariatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu sama. Jadi betul-betul mentauhidkan Allah. Dan dari tadi kita memang ya bahas itu kan. Ya. Itu. Dari tadi kita bahas itu. Jadi an aqimuddin wala tatafarraqu fih. Ini kita bahas di sini ya. Jadi agar kalian menegakkan agama. Agama itu apa sih?
Heh? Loh, sampean kan ditakoni agamamu apa? Islam. Agama itu apa? Benar? Dalam bahasa Arab itu ada kata ad-din yang maknanya agama. Ada kata milah. Milah itu maknanya juga agama. Contoh kalimatnya, ayatnya innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama di sisi Allah adalah Islam. Terus ada lagi millata Ibrahimah Hanifah. Agamanya Nabi Ibrahim dengan kata milah. Kalau dengan kata din itu apa? Agama. Definisinya? Loh, kita mengucapkan sesuatu harus tahu definisinya apa. Apa? Agama itu apa? Agama itu adalah tatanan. Wis ngono tatanan. Yang mana Allah membuat tatanan itu untuk kehidupan kita. Dengan ditata itu ada keadilan. Ya, ada kebenaran, ada keteraturan. Hah? Ngono kan? Ada apa? Kenyamanan, keindahan. Itu. Lah, tatanan hidup yang diridhoi oleh Allah adalah tatanan hidup Islam. Itu ya. Karena ada tatanan hidup yang lain itu ada. Tatanan hidup secara Yahudi, tatanan hidup secara Nasrani, secara apa? Hindu, Buddha, dan macam-macam. Lah, tatanan hidup yang diridhoi oleh Allah ini adalah tatanan hidup secara Islam. Lah, tugas kita adalah menegakkan tatanan ini. Kalau tatanan ini bisa ditegakkan, nggak akan ada kedzaliman, penganiayaan, penyelewengan, kerancuan, nggak ada semua. Semuanya tertib, teratur, bener. No. Nggak ada yang janggal. Nggak ada yang janggal. Semuanya pas. Ada pertanyaan? Loh nek, tak contoh no. Ada suatu agama itu punya keyakinan bahwa Yesus disalib. Ya, Yesus itu kan terkenal sakti loh. Ya kan? Bisa mengobati segala macam penyakit, ya kan? Bisa menghidupkan orang mati, bisa berjalan di atas air. Mosok dicekeli gampang ngono ya. Ya, ditangkap gampang terus disalib. Mati. Dalam keyakinan mereka, dia melakukan itu semua untuk menebus dosa-dosa kita. Ngono kan? Ya kan? Bener gitu kan? Hah?
untuk menebus dosa-dosa kita. Dia rela menderita, rela dibunuh kan gitu kan, untuk menebus dosa-dosa kita kan gitu. Kelihatannya baik, bagus. Kelihatannya baik, bagus. Tapi ada yang rancu, aneh. Kalau memang dosa-dosamu sudah ditebus sama Yesus, ya sudah, silahkan kamu melakukan kejahatan apa saja. Ya kan? Wong dosamu wis ditebus kok. Heh? Heh? Awuren kabeh ae ngono. Dosamu kan wis ditebus. Nek perlu bapak ibumu patenono, anakmu bojomu patenono. Kan wis dijamin mlebu swarga. Wong dosamu wis ditebus karo. Berarti tatanan agama ini kan janggal. Ya kan? Mudeng enggak? Lah, kalau memang dosamu sudah ditebus oleh orang itu yang disalib itu, ya silahkan kamu lakukan dosa apa saja. Engkau sing seneng awakmu, engkau sing nanggung dosane. Kan aneh. Kelihatannya bagus. Tapi kan rancu. Lah itu tak contohno ngono kuwi. Berarti segala bentuk tatanan yang selain Islam itu tidak diridhoi oleh Allah. Karena nanti ujung-ujungnya ngawur itu tadi. Ya kan? Ora apa-apa aku nglakoni dosa sembarang ora apa-apa. Wis enek sing nanggung dosane. Ngono kan? Lah nek wis enek sing nanggung awuren ae. Wis ngerampoko, nyolongo, mateni wong, kok mari ngono bunuh diri. Kan langsung mlebu swarga ya. Kelihatannya bagus. Yang mereka tawarkan kan seperti itu. Masuklah agamaku, dengan kalian masuk agamaku, nanti dosa-dosamu sudah ada yang nanggung. Kok enak caramu ngono? Loh, kan ya itu tak dudui jangkale ngono. Jadi agama apapun selain Islam itu pasti rancu. Pasti ada kejanggalan. Terlihat seperti tatanan, padahal itu sebuah kerusakan. Makanya tidak diridhoi oleh Allah. Nek tak contohno agama liya akeh ngono kuwi sing aneh-aneh ngono kuwi akeh. Tapi iki ae ngono ae ya. Lah, agama yang pas dan tatanannya benar itu Islam. Karena sebab itulah agama ini diridhoi oleh Allah. Dan kita punya tanggung jawab untuk menegakkan agama ini, an aqimud din. Terus yang kedua, wala tatafarraqu fih. Agama yang sudah tertata dengan baik, indah, selaras, ini kalian yang ada di dalamnya jangan sampai tercerai-berai. Ora rukun, iri, dengki. Wah, woi kau luwih pinter timbang aku rek, awas kon yo. Ngono. Iki mengganggu posisiku iki ngono. Tak sikate ae, ngono kan. Jangan seperti itu. Yang pada akhirnya tatanan yang sudah bagus, indah ini jadi rusak. Karena kalian yang berselisih. Kaburo berat atau yo berat ya. Alal musyrikin, atas orang-orang musyrik, apa-apa tad'uhum yang mengajak
ya, yang mengajak kamu hum pada mereka ilahi pada ma an akimuddin wala tatafarraqu fihi. Orang kalau di dalam hatinya masih ada kemusyrikan, termasuk yaitu tadi meletakkan rasa cinta di tempat yang salah, nuruti hawa nafsu, ya. Itu kalau diajak untuk an akimuddin wala tatafarraqu fihi pasti menolak. Wis ora gelem, ndak mau, pasti menolak. Allahu utawi Allah iku yajak tabi memilih sapa Allah ilahi pada agamanya para nabi itu, tauhid itu, an akimuddin wala tatafarraqu fihi itu. Man pada siapapun yasa yang menghendaki sapa Allah. Dan semoga kita ada di sini menjadi orang pilihannya Allah, dikehendaki oleh Allah, dipilih untuk menjadi bagian dari an akimuddin wala tatafarraqu wa yahdi dan menunjukkan sapa Allah ilahi pada agama man pada siapapun yunib yang kembali sapa man, kembali menghadap untuk taat kepada Allah. Jadi yang dipilih memang orang-orang yang punya tabiat taat. Dudu sing ngoweyelan ngono kuwi dudu. Itu. Istirahat dulu ya. Moga-moga